5,8%, setelah 30 tahun menjadi 7,0%. Ini dramatis ya, naik 2 kali lipat selama 30 tahun. Itu orang Kristen. Terhadap angka sensus tadi, halaman berikutnya, gereja menolak angka 10% ini. Majalah Time mengatakan tidak percaya angka ini, dan mereka menyatakan buktinya dari Jakarta Prize Community yang tadinya 200 orang, sekarang setiap acara 5.500 orang, naik hampir 30 kali lipat. Evangelis mengklaim pengikutnya mencapai 15.000 orang dalam waktu 2 dekade, sangat cepat. Bahkan mereka sedang membangun Evangelical Reform Millennium Center di kawasan Kemayoran, menampung hampir 5.000 jamaah, setengahnya Istiqlal. Pembangunan gereja menelan biaya 300 miliar. Mereka menunggu 17 tahun dapat izin. Mereka 17 tahun dapat izin, dan mereka berhasil membangun Evangelical Reform Millennium Center di kawasan Kemayoran. Kemudian Stephen Tong mengatakan di Jakarta saja orang Kristen sebanyak 1,2 juta. Padahal orang Jakarta hanya 9,5 juta. Artinya 12,8%, lebih dari 10%. Di Jakarta ini Kristennya lebih dari 10%. Faktanya dalam pemilu DKI kemarin, jumlah mereka yang hanya sekian persen itu berhasil menarik sampai dengan 42,4% yang memilih kafir Ahok. Berarti satu orang itu menghasilkan 3,5. Satu orang Kristen itu menghasilkan 3,5 kali lipat. Artinya satu orang Kristen ini berhasil menarik orang Muslim 2,5 kali lipat. Jadi kita lihat kualitas orang Islam sendiri di sini juga lemah. Saya lihat berikutnya. Karena tadi gereja membantah statement 10%, maka saya cek lagi data dari Pew Research International. Ternyata dia perkirakan jumlah orang Kristen Indonesia 21,160 juta, ya, atau hanya 8,8%. Nah, ini kan angkanya jadi confirm. Mereka menolak 10%, tapi Pew sendiri mengatakan orang Kristen di Indonesia 8,8%. Tadi kalau kita lihat dari angka yang saya sampaikan di halaman sebelumnya, itu 7,0%. Ya, di sini orang Kristennya itu 7,0%. Pew Research menyebutkan 8,8%. Jadi lebih tinggi daripada, tapi tidak sampai lebih daripada estimasi mereka. Mereka minta 33 juta. Dia taksir 33 juta. Pew mengatakan 21,1% juta. Angka ini menunjukkan bahwa tidak sedramatis yang mereka gaungkan, tidak seperti yang mereka gaung-gaungkan. Gambar berikutnya di sini, Islam di Asia Tenggara itu 87,5%, 87%, dan negara lain selain Indonesia juga cukup tinggi. Malaysia 66%, Brunei 7%, Filipina sekarang hanya 6%. Ya, di sini ternyata kita punya kekuatan global di Asia Tenggara yang jumlahnya juga cukup besar. Bagian kiri bawah bahkan memproyeksikan pada tahun 2070, kalau belum kiamat, kita akan sama dengan orang-orang jumlah mereka, bahkan saat itu mendahului. Jumlah Islam lebih banyak daripada orang Kristen. Nah, kalau ini adalah proses dakwah. Tantangan dakwah seperti apa, tahap 1, tahap 2, tahap 3, 4. Dan di sini dakwah kita juga berkembang. Nah, tapi kenapa angkanya kita menjadi menurun? Baik. Sensus 2010 yang ada di sini, sensus 2010 di Aceh. Ini penyebaran
penyebaran dari jumlah penganut agama, Islam Aceh 98,2%, Kristen 1,1%. Sumatera Utara Islam 66,1%, Kristen 27,0%. Nah ini banyak yang menduga Ustaz, Sumatera Utara kan Kristen, padahal banyaknya Muslim nih. 66% adalah orang Muslim. Sumatera Barat 97,4%, kemudian Riau, Jambi, Kepri ini cukup rendah ya, 79,3% Kepri. Kristennya 11,2% Kepri. Ini kaitannya dengan Pulau Batam ya. Pulau Batam maksudnya Singapura ke Pulau Batam. Jakarta 85,4%. Ya. NTT 9%, Kalbar 59,2%. Kalbar kita paling banyak. Kemudian Kaltim di Sulawesi Utara, di daerahnya Ustadz Insan 30,9%. Kaum muslimin di sana 31%. Kemudian di Gorontalo 97%, Maluku 50,6% muslim. Papua 16% muslim. Nah ini data distribusi seperti ini, kita cross check dengan data Kementerian Agama. Kementerian Agama mengatakan, ini survei Kementerian Agama, yang masuk Islam tahun 2013 1078. Lihat paling bawah, gambar paling bawah itu 1078. Yang masuk Islam, jumlahkan semua agama itu menjadi 1078. Tetapi yang murtad dari Islam, Bapak lihat yang paling kanan jumlahkan 34 tambah 37 tambah 28 tambah 1 tambah 4 tambah 2 112. Artinya 178 yang masuk Islam dibandingkan yang keluar dari Islam 112, kira-kira 10 kali lipat. Ya, jadi kolom masuk Islam Bapak tumbahkan 178, kolom yang keluar dari Islam itu barisnya 112. Maka di sini paling banyak adalah murtadnya kemana? Orang Islam itu kalau murtad, di sini menjelaskan paling banyak ke agama Katolik, menyusul Protestan dan Buddha. Banyak juga orang masuk Buddha. Nah, data Kemenak dan data yang tadi kita mau cross check dengan data yang sebenarnya di sini, apakah betul seperti itu? Kita lihat data sensus dari pertumbuhan penduduk Indonesia. Kesimpulannya memang jumlah penduduk kita semakin menurun. Tahun 71 pertumbuhan 2,31%, 80 1,98%, 2010 hanya tinggal 1,38%. Jadi penduduk kita itu mengalami pertumbuhan yang semakin menurun. Kenapa? Karena jumlahnya meningkat, pertambahan penduduknya tidak sebanyak sebelumnya. Jadi ini barangkali sekarang kalau dalam tingkat natalitas, tingkat kelahirannya, pertumbuhan kelahiran tidak sebanyak dulu. Mungkin putra-putra Ustadz nggak sebanyak dulu. Mungkin dulu hanya 10, sekarang cuma 2 barangkali ya. Itu di tingkat kelahiran kaum muslimin ternyata tidak tinggi. Berikutnya migrasi. Apa migrasi? Kita jangan takutnya gini. Migrasi adalah perpindahan orang dari agama di provinsi. Maaf, perpindahan orang penduduk dari suatu provinsi ke provinsi yang lain. Aceh, kemudian yang migrasi masuk dan migrasi keluar. Kemudian Bapak lihat migrasi neto di halaman berikutnya. Migrasi neto adalah yang masuk kurang yang keluar. Apa terjadi? Aceh, banyak orang yang kemudian meninggalkan Aceh. Sumatera Utara, banyak orang meninggalkan Sumatera Utara. Sumatera Barat, banyak orang merantau juga. Tetapi Riau, banyak orang masuk ke Riau. Jambi masuk ke Jambi. Sumatera Selatan, banyak keluar dari Sumatera Selatan. Lampung, banyak keluar dari Lampung.
Jakarta, luar dugaan, berkurang penduduknya. Banyak keluar Jakarta, mungkin ke Jawa Barat, seperti yang ke Bekasi. Jawa Barat meningkat, artinya banyak orang masuk Jawa Barat. Jawa Tengah menurun, banyak orang-orang Jawa Tengah datang ke Jakarta. Itu juga Yogyakarta. Nah, dari data tersebut kami ingin menyampaikan berapa sebetulnya di mana dapat. Mohon maaf sebentar. Oke. Kita teruskan sambil melihat di PowerPoint. Ada 3 provinsi yang kita akan lihat secara lebih rinci. Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Karena ini yang menurut kami sangat rawan dari aspek pemurtadannya. Ada program-program pemurtadan yang kemudian maaf kelihatan, ada kurang kelihatan, bisa di sini. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat dari data 2 series tahun 2010-2014 didapatkan jumlah pemeluk Islamnya menurun. Bahkan dari 41,763 juta menjadi 40,907 juta. Kristen turun juga, 779.272 menjadi 478.207. Tetapi Katolik meningkat dari 250.875 menjadi 2,178 juta. Ini Katolik di Jawa Barat sangat cepat meningkat. Ini bukan data lama, data baru. Data selama 2010 dan 2014. Nah, kita mau menaksir berapa orang yang murtad di Jawa Barat. Kita lakukan 2 pendekatan. Pertama, asumsinya Jawa Barat meningkat populasi per tahun 1,56%. Maka tahun 2014 kalau dengan 2010 naik 1,56%, harusnya 2014 diperkirakan mencapai 44,43 juta. Faktanya di Jawa Barat yang Muslim hanya 40,907 juta. Artinya terjadi pemurtadan sebanyak 3,523 juta selama 4 tahun. Atau per tahun sekitar 891.000 orang murtad di Jawa Barat. Ini luar biasa. 0,9 juta yang murtad di Jawa Barat. Tapi ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, menggunakan pendekatan Muslim menurun sebanyak 856 ribu, Kristen menurun sebanyak 300.000 orang, Katolik naik 1,9 juta orang. Maka diperkirakan yang murtad 856.000 orang selama 4 tahun, jadi dibagi 4 sama dengan 214.000 orang. Jadi kita ambil angka 2 angka. Angka pertama diperkirakan dengan taksiran tinggi 881.000 orang murtad, angka rendahnya 215.000 orang. Jadi kita nggak bisa nafsir angka yang tepat berapa. Tapi kalau kita ambil 2 angka yang kita rata-ratakan saja, maka diperkirakan Jawa Barat mengalami pemurtadan 0,5 juta. 0,5 juta orang tiap tahun. Selama tahun 2014 itu murtad di Jawa Barat. Nah, ini luar biasa. Saya di sini sambil bergetar, kan ya. Luar biasa angka ini, besar sekali, dan itu terjadi wilayah yang sangat potensial dan kuat agamanya, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, Sumatera Barat. Sumatera Barat
Bila dia masuk Kristian, orang Melayu kita. Begitu juga dengan orang Melayu kita, orang Islam yang belajar di Scotland, yang berkahwin lelaki dengan lelaki, gay. Gay tuan-tuan, dia laki-laki, yang isteri dia pun laki-laki juga. Tak tahu siapa bini, siapa laki itu, kita tak tahu. Pakai duk kahwin dalam gereja. Masya Allah, secara terang-terangan. Ini benda yang jadi isu sekarang ini. Kemudian isu yang dulu yang hangat diperkatakan, iaitu isu Lina Joy, yang terang-terang masuk Kristian. Aisyah Bukhari, anak tu imam, yang terang-terang masuk agama Kristian, menunjukkan bahawa persoalan tentang gejala murtad ini orang dah tak segan, orang dah tak malu, orang dah tak takut untuk bicarakan. Kerana bila ada orang-orang Islam yang teringin untuk murtad, akan ada puak-puak NGO kononnya atau pertubuhan hak asasi manusia yang akan tolong, sokong, defend, sanggup membiayai perbelanjaan untuk mengadakan lawyer dan sebagainya. Maka pada masa itu umat Islam, ya, seolah-olah berani menentang agama dia, berani memeluk agama lain. Kerana apa? Kerana ada sokongan yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidaklah sama sekali Yahudi dan Nasrani itu redha kepada kamu sehinggalah kamu mengikuti. And higher, and higher, and higher. Hallelujah. जोरदार तालियों में खुदा के सामने बुजुर्गों को मेरा बड़ा सलाम। मत्ती की किताब उसका 5 उसके 10 में ये लिखा हुआ है कि जो मसीह में मरते हैं, जो रास्तबाजी में मरते हैं, वो मरते हैं बल्कि हमेशा जिंदा रहते हैं। जब खोई हुई भेंट जिसका तल्ला खुदा से टूट चुका है, जब दोबारा जुड़ता है तो खुदा खुश होता नहीं होता। आप कह सकते हैं ये आखिरी दिन है, क्यों ना हम सच्चे दिल से खुदा के इकरार करें, तौबा करें। जो तौबा है वो खुदा से तल्ला को बहाल कर। यीशु तू मेरा है, हम सब तेरे हैं प्रभु। यातनाएं, कठिनाइयां, अत्याचार, कोई भी मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम कहां जाएं प्रभु, हम किसके पास जाएं? सिर्फ तू ही हमारा प्रभु है। यीशु तू मेरा प्रभु है, तू हम सबका प्रभु है। ना कोई पहाड़, ना कोई जंजीर, ना कोई बीमारी उस नाम के आगे टिक सकती है। अपने आप को समर्पित करो उस यीशु के पास, उस नाम को पुकारे इस वक्त और कहे यीशु